Shalom, kita jumpa lagi kembali di dalam YouTube channel saya, Samalo Family TV. Saya tetap mendoakan para subscriber saya dan keluarga, teman-teman saya semuanya yang setia mengikuti uh, channel saya ini. Semoga kita semua dalam kondisi yang sehat, sehat walafiat dan diberkati Tuhan dengan melimpah-limpah. Nah, saat ini saya mau membagikan uh, apa yang menjadi pengalaman-pengalaman dalam hidup saya, di mana perjalanan saya hampir 70 tahun bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, saat ini saya membawakan satu perikop yang berkata kuasa perkataan, ya, kuasa perkataan. Tentu saya tetap berpegang pada Alkitabiah, ya, sama Alkitab. Satu kali pernah dulu waktu saya masih buka salon, kalau sepi salonnya, saya selalu tuh membaca Alkitab, ya, membaca Alkitab. Dan ada satu langganan saya, dia menegur, "Oh, Ibu rajin ya baca Alkitab." Saya bilang, "Oh enggak, hanya isi-isi waktu saja sebagai pengetahuan." Dan Bapak itu saya sudah lupa karena sudah lama sekali, dia bilang sama saya, "Kalau Ibu sudah baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu atau menguasai Alkitab, hati-hatilah dengan perkataan. Karena apa yang kita perkatakan itu yang terjadi. Kalau kita perkatakan berkat, ya berkat yang terjadi." Nah, dengan alasan seperti itulah saya mungkin yang sebagai manusia biasa sering juga keluar kata-kata sia-sia, tapi saya menyadari bahwa itu tidak benar di mata Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan bahwa uh, ada satu masalah dalam hidup saya yang sulit sekali untuk saya hilangkan, yaitu menangis, ya. Menangis kalau ada sesuatu, cepat sekali tuh air mata saya sampai uh, kayaknya stok air mata saya itu banyak sekali. Sampai pernah dulu tante saya bilang, "Wah, kalau ada perlombaan menangis kamu pasti dapat juaranya." Ya, itulah sebabnya jika saya punya masalah dalam hidup saya, mungkin persoalan saya dengan orang lain, dengan suami, dengan anak-anak, saya berusaha untuk tidak mengeluarkan kata-kata kutuk. Saya hanya menangis saja, menangis, dan setelah itu apa yang menjadi ganjalan hati saya uh, hilang semuanya. Jadi kayak lega, sehingga saya gampang sekali untuk mengampuni. Ada seorang ibu yang pernah datang di rumah saya, itu teman lama dan beliau sekarang sudah almarhum. Dia bilang, "Saya kagum sekali melihat kamu." Mmm, ya namanya suami istri ada aja yang tidak, eee, tersinggung, masalah ya, tapi saya lihat kamu pagi ribut, ya siang sudah enggak lagi, udah baikan lagi. Sementara, ibu itu dia katakan kalau dia ada masalah dengan suaminya bisa sampai 3 bulan nggak bicara sama suaminya. Aduh sayang sekali ya, sehingga ibu itu juga dia meninggal karena ada kanker miom di kandungannya yang tidak pernah bisa sembuh-sembuh. Mungkin akibat karena dendam, sehingga itu menyebabkan pembalahan sel yang berlebihan, sehingga itu menimbulkan miom di kandungannya. Ya, itu sekilas pengalaman-pengalaman saya, sehingga saya berhati-hati sekali di dalam perkataan. Dan juga sesuai dengan semakin mengerti firman Tuhan, semakin kita berhati-hati untuk berkata-kata. Nah, saya akan membawakan satu firman Tuhan yang mendukung dengan perkataan itu, ya. Satu di dalam Amsal pasal 18 ayat 21, itu ayat itu kayaknya semua orang sudah menghafalnya ya.
Di situ dikatakan bahwa hidup mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemahkannya akan memakan buahnya. Wow, dahsyat sekali, mengerikan ya. Apa yang kita perkatakan itu akan kita makan buahnya. Oleh sebab itu kalau kita mau buah yang baik, mari kita perkatakan yang baik-baik juga ya. Kita katakan yang baik-baik juga. Nah, satu lagi di dalam Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, yaitu Matius 12 ayat 36. Ya, saya bacakan, "Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman." Nah, ini lebih lagi apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, bahwa setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita itu kita harus bertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Jadi bukan saja hanya kita menikmati saat kita hidup, tapi di saat juga kita masuk di dalam kehidupan yang kekal. Itu akan menentukan, kata-kata kita itu menentukan kita untuk memiliki kehidupan yang kekal. Nah, saya mau menyaksikan satu cerita, ini bukan cerita, ini bukan cerita yang bohong, tapi ini saya dengar sendiri dari mertua saya. Mertua saya ini memang, dia anak-anaknya masih kecil-kecil, sudah ditinggal meninggal oleh suaminya, sehingga begitu susahnya untuk mencari nafkah untuk menghidupi kelima anaknya, ya. Dan satu kali waktu, eee, ibu mertua saya ini membelikan sebuah sepatu buat anaknya yang namanya nomor 3 kalau tidak salah, ya, namanya Martin. Dia duduk di sekolah SMP saat itu, dia pulang kampung, mamanya dengan penuh cinta, dia membelikan sepatu untuk anaknya. Tapi mungkin anak itu tidak sesuai dengan seleranya apa yang dibelikan oleh mamanya, sehingga saat itu kalau tidak salah dia potong-potong itu sepatu. Ah, sakit hati sekali mamanya, dengan susah payah untuk mencari uang untuk membelikan sepatu sehingga anaknya itu melakukan hal seperti itu. Tentu itu mendukakan hati, orang tua. Nah, dalam situasi yang duka, eee, mamanya itu berkata, "Kalau kamu begini tidak usah pulang-pulang deh," katanya gitu. Tentu itu mamanya tidak berniat berkata-kata yang untuk yang lain, tapi mungkin saat itu perkataannya dia ditangkap oleh iblis. Sehingga di saat anak ini kembali sekolah eee, di Ambon ya, kembali sekolah di Ambon, anak ini main bola dan, kakinya ketusuk oleh pagar besi yang berkarat. Sehingga anak itu kena tetanus dan dibawa ke rumah sakit, anak ini tidak tertolong dan meninggal. Mamanya sangat menyesal dengan perkataan apa yang sudah diucapkannya itu, tetapi sudah terjadi. Oleh sebab itu, para, pemirsa atau subscriber saya atau yang mendengar, YouTube ini, mari kita berhati-hati dalam berkata-kata, karena setiap perkataan itu punya kuasa. Seperti apa yang dikatakan oleh Salomo di dalam, eee Amsal, dikatakan bahwa hidup mati di dikuasai oleh lidah. Jadi kalau kita bisa mengakibatkan kematian dan bisa juga mengakibatkan, eee, berkat di dalam kehidupan kita. Bahkan bukan hanya dalam kehidupan kita, tapi juga dalam, eee, kehidupan yang kekal. Nah, ada satu teman lagi di gereja, dia menyaksikan, eee dia naik angkot. Dia naik angkot dan angkot yang dia tumpangi itu, eee, kecelakaan. Nah, orang yang duduk di sampingnya itu dia, spontanitas dia bilang, "Mati aku," ya. Sementara dia berkata, "Tuhan Yesus tolong." Dan dalam kecelakaan itu yang berkata, "Mati aku," itu meninggal benar, sementara teman saya itu diselamatkan.
Ya, jadi oleh sebab itu dengan firman Tuhan ini mungkin bisa, eee, mengendalikan kita untuk kita minta Roh Kudus sehingga setiap masalah yang kita hadapi dalam hidup kita, kita bisa berhati-hati untuk memperkatakannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom, bye.